Rusia umumkan bila Indonesia sudah sepakat selesaikan negosiasi kontrak pembelian Su-35 Indonesia dan Rusia sedang dalam proses pembelian Sukhoi Su-35 untuk Jakarta. Tapi beragam polemik mengiringi pembelian Su-35 Indonesia dari Rusia. Salah satunya ialah ancaman dari AS di mana Indonesia akan dijatuhi sanksi apabila melanjutkan pembelian Su-35 dari Rusia. Kemudian adanya skema imbal dagang antara Indonesia dan Rusia menjadi faktor penghambat lain. Rusia belum tentu mau mengambil beberapa komoditas Indonesia sebagai ganti 50% uang pembayaran Su-35. Padahal pada 2017 lalu Rusia sudah memberikan kode jika 50% pembayaran senilai 570 juta dolar AS dengan karet mentah saja. Namun mantan Menteri Perdagangan Indonesia Enggar Tiasto Lukita menolak permintaan Rusia tadi. Enggar berharap Rusia juga mengambil komoditas lainnya bukan hanya karet mentah saja, semula mereka harapkan karet saja, tapi kami minta tidak itu saja, kata Enggar seperti dikutip dari Antara pada 2017 lalu. Indonesia sendiri kemudian menyodorkan komoditas lainnya. Kami menyampaikan pada Rostek, perusahaan Rusia yang ditunjuk untuk mengurus teknis imbal beli, komoditi dan produk yang diekspor punya nilai tambah. Kami sama dengan Rusia, Anda jual pesawat ada added value. Kami juga jual sesuatu yang ada added value, jelas Enggar. Faktor inilah yang kemungkinan besar menghambat proses kedatangan Su-35 ke Indonesia. Padahal mantan Menhan AS Jim Mattis sudah mengingatkan agar Washington jangan sampai menjatuhkan sanksi kepada Indonesia terkait pembelian Su-35. Mattis melihat Jakarta memegang peran penting dalam membendung hegemoni Cina di Asia Tenggara, maka alangkah baiknya AS mengutamakan menjalin hubungan baik dengan Indonesia. Kita hanya perlu melihat ke India, Vietnam dan beberapa negara lain untuk menyadari bahwa pada akhirnya kita akan menghukum diri kita sendiri di masa depan dengan kepatuhan ketat terhadap CAATSA, kata Mattis seperti dikutip dari military.com pada April 2018 lalu. Baginya AS tak perlu risau Indonesia punya Su-35 lantaran juga digunakan untuk membendung pengaruh Cina di sana. Indonesia, misalnya, berada dalam situasi yang sama, mencoba beralih ke lebih banyak pesawat kami, sistem kami, tetapi mereka harus melakukan sesuatu untuk mempertahankan warisan militer mereka, Su-27 30 ke Su-35, kata Mattis. Walau Indonesia masih gamang mengenai Su-35, Rusia sendiri menegaskan akan segera memproses pembelian flanker E bila semua rambu-rambu telah disepakati. Hal ini diungkapkan sendiri oleh Wakil Direktur Layanan Federal Rusia untuk kerjasama militer dan teknis Mikhail Petukhov di mana Moskow dan Jakarta pada Februari 2018 sudah sepakat dengan negosiasi Su-35. Indonesia terus menjadi salah satu mitra dasar Rusia di kawasan Asia Pasifik. Negosiasi pengiriman Su-35 ke Republik Indonesia terus berlanjut. Yang penting, kedua pihak bersedia menyelesaikan negosiasi dengan sukses, ujarnya seperti dikutip dari TASS. Rusia juga akan mematuhi semua pasal di kontrak pembelian Suapa Su-35 bisa segera mendarat di Indonesia. Saya berharap bahwa ahli dari kedua belah pihak akan segera menyepakati aspek teknis yang terpisah. Pada saat yang sama, saya ingin mencatat bahwa semua persyaratan Undang-Undang Indonesia telah diperhitungkan dan akan dipatuhi oleh pihak Rusia, katanya. Tapi sampai sekarang Su-35 belum juga datang di mana skema imbal dagang antara Indonesia dan Rusia belum menemukan titik temu.